Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Frianto, calon narasumber berbagi praktik baik dari SMP Negeri 1 Kuningan. SMP Negeri 1 Kuningan terletak di Jalan Siliwangi nomor 74 Kabupaten Kuningan. Di sekolah kami terdapat organisasi kesiswaan yang menaungi berbagai macam kegiatan kesiswaan atau yang lebih dikenal dengan organisasi siswa intrasekolah atau disebut dengan OSIS. Kegiatan OSIS secara tidak langsung melibatkan ketua OSIS dan tentu di sini menyita waktu dari ketua OSIS dalam membagi waktu antara melaksanakan tugas utamanya dalam belajar dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua OSIS. Tujuan dari video praktik baik ini adalah untuk membantu ketua OSIS dalam menemukan solusi dari berbagai macam persoalan yang dihadapinya melalui proses coaching. Bagaimana proses coaching itu berjalan? Mari kita simak video praktik baik berikut ini. Proses coaching merupakan proses memberikan bantuan kepada seseorang untuk menemukan solusi berdasarkan potensi yang dimilikinya. Dalam hal ini, proses coaching yang terjadi adalah membantu ketua OSIS untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan membangun kemitraan, menggali kreativitas, dan memaksimalkan potensi dari ketua OSIS. Proses coaching yang dilakukan mengangkat model Tirta, yakni menggali tujuan yang diharapkan, mengidentifikasi berbagai persoalan, membangun rencana aksi, dan bangun tanggung jawab yang diharapkan sehingga proses coaching berjalan atau memberikan hasil yang maksimal. Bagaimana dengan program kerjanya? Sudah terlaksana semua? Silahkan lanjutkan ya. Bagaimana? Ini sedang program kerja, mading, dan dukungannya. Ya, hukumannya sudah ditentukan. Sudah, namun yang KPD ini bisa saja. Kenapa bisa ya? KPD ini lewat lain-lain dan Baik, silahkan kamu lanjutkan dan dilihat lagi hukuman apa yang sebaiknya pantas untuk dilakukan. Bagaimana untuk sesi 1? Sudah siap? Sudah. Kita sudah merencanakan program kerja yang akan dilaksanakan pada awal semester. Siap. Bagus, silahkan lanjutkan. Jika sudah didiskusikan, silakan program kerjanya nanti diserahkan kepada saya. Siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Sedang apa nih? Sedang membicarakan tentang program kerja, Pak. Oh gitu, iya. Dari tadi pagi sampai siang ini Bapak lihat Nabila kelihatan sibuk sekali ya? Ya betul, Pak. Hari ini saya memang cukup sibuk, Pak. Bagaimana dengan tugas utama kamu di kelas? Itu dia, Pak. Saya cukup bingung, Pak. Dikarenakan hari ini juga saya harus izin tidak mengikuti pembelajaran kelas karena saya harus melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Bagaimana kalau setiap hari seperti ini Nabila? Nah, itu dia, Pak. Saya bingung bagaimana nanti cara saya mengatur tanggung jawab saya sebagai ketua OSIS dan juga tugas utama saya untuk belajar. Oh begitu ya. Jika kamu bersedia, mungkin kamu bisa membicarakan hal ini dengan Bapak. Wah, bersedia sekali, Pak. Baiklah, Nabila. Kira-kira tujuan apa yang Nabila harapkan dari pembicaraan kita kali ini? Tujuannya semoga saya nanti mendapatkan solusi ke depannya agar dapat mengatur waktu dengan baik antara belajar dan juga tanggung jawab saya sebagai ketua OSIS. Selama ini, tantangan apa yang kamu hadapi dalam membagi peran antara tugas utama belajar dengan tanggung jawab sebagai ketua OSIS? Tantangannya itu ketika ada kegiatan OSIS yang dilaksanakan di kegiatan belajar saya, Pak, di kelas. Nah, Itu sangat mengganggu sekali, Pak. selama ini upaya-upaya apa yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Saya itu sudah mencoba melaksanakan tanggung jawab saya sebagai ketua OSIS di selepas pulang sekolah. Namun ada saja kegiatan OSIS yang memang harus dilakukan pada saat kegiatan belajar di kelas, Pak. Makanya dari itu saya jadi bingung, Pak. Ada lagi nggak upaya lain? Nah, upaya lain saya sudah konsultasi juga kepada pembina bagaimana caranya mengatur waktu antara belajar di kelas dan juga melaksanakan tanggung jawab sebagai ketua OSIS. Lalu apa dari saran dari beliau? Beliau menjelaskan bahwa setiap program OSIS yang sudah diprogramkan harus terlaksana dengan baik. Memang ada saja program OSIS yang harus dilaksanakan ketika kegiatan belajar. Belajarlah membagi waktu antara belajar dan tanggung jawab sebagai ketua OSIS. Setelah mendengar saran dari pembina OSIS seperti itu, selanjutnya apa yang akan kamu lakukan? Saya ingin mengadakan rapat ya, Pak, untuk
menemukan solusi bagaimana baiknya Pak. Dan juga nanti saya akan mengundang pembina OSIS untuk hadir pada rapat tersebut. Nah, apa yang akan kamu sampaikan dalam rapat tersebut? Nanti saya akan menyampaikan bahwa pentingnya berbagi peran dalam setiap kegiatan pengurus OSIS. Dari tadi penjelasan kamu di rapat itu, kira-kira tanggung jawab apa yang diharapkan dari rekan-rekan pengurus OSIS? Semoga mereka mendapatkan kesadaran lah Pak, bagaimana pentingnya bagi peran dalam kegiatan OSIS. Oh, betul. Nah, selain itu, tanggung jawab dari siapa lagi yang kamu harapkan? Dalam arti dalam bentuk dukungan, ya, bentuk dukungan dari siapa saja yang kamu harapkan? Tentunya dukungan dari pengurus OSIS lainnya dan juga dari pembina OSIS. Nah, mudah-mudahan apa yang kamu harapkan, gitu ya, dan pembicaraan kali ini memberikan manfaat ya buat Nabila khususnya dan bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Nabila hadapi. Amin Pak, tentu saja Pak. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Iya, terima kasih sama-sama. Dari praktik baik yang sudah dilaksanakan dengan ketua OSIS, dapat diambil kesimpulan poin-poin sebagai berikut. Kesatu, OSIS memiliki program-program yang harus dilaksanakan. Kedua, tidak jarang program OSIS dilaksanakan bersamaan waktunya dengan kegiatan belajar di kelas. Ketiga, setiap program OSIS sudah ada penanggung jawab programnya masing-masing. Dan yang keempat, ketua OSIS terlibat secara aktif dalam berbagi peran dengan sesama pengurus OSIS lainnya, sehingga tetap ada koordinasi dan program OSIS dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Coaching merupakan upaya untuk membantu menemukan solusi dengan memanfaatkan potensi yang ada. Sebagai ketua OSIS, melalui proses coaching telah berhasil menemukan solusi dengan mengoptimalkan potensi berbagi peran dari setiap pengurus OSIS untuk bisa melaksanakan setiap program OSIS dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran. Demikian video berbagi praktik baik ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.